Nah, pagi hari ini saya mau berbicara tentang firman Tuhan, di mana keadaan ini sudah banyak sekali mengganggu, dan keadaan ini sudah merusak banyak anak-anak Tuhan, di mana kadang anak-anak Tuhan tidak sadar bahwa hidupnya sudah ada di dalam hal itu. Saya masih mengingat bagaimana khotbah Bapak Gembala tentang sindrom katak, ya, tentang bagaimana katak yang dilemparkan di air mendidih dia bisa melompat, tapi ketika ditaruh di air yang dingin, dipakai panci yang dingin, ditaruh di atas api, merasakan kesuaman. Dan ketika mengalami itu, tiba-tiba katak ini makin lama merasakan nyaman, enak, kok makin hangat begitu. Ketika hangat memang enak, tapi tiba-tiba kehangatan itu berubah sehingga dia tidak sempat untuk bertindak lagi. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Katak itu pun mati. Saudara yang terkasih, iblis juga melakukan hal yang sama kepada anak-anak Tuhan, kepada orang percaya. Dijadikannya kita nyaman, dibuatnya kita baik-baik saja. Sepertinya kita tergoda dengan semua kesibukan-kesibukan kita, tergoda dengan segala sesuatu, dan kita mulai perlahan-lahan melupakan deposit kita, devosional kita dengan Tuhan. Kita nggak menjadi mendekat lagi, dan kita lama-lama cuma menjadi orang-orang yang cuma melakukan tugas. Nah, saudara yang terkasih, ini saya kasih tema pagi hari ini, jangan suam-suam kuku. Banyak dari kita berjalan di gereja dengan identitas Kristen, ya saudara, namun hati kita telah lama bercerai dengan Tuhan. Saudara, murtad itu tidak perlu pindah agama, ya. Iblis nggak suruh kita pindah agama. Murtad itu nggak suruh kita harus meninggalkan gereja. Tetapi seringkali ada banyak orang tetap ada di gereja, punya identitas Kristen, namun hatinya sudah bercerai dengan Tuhan, sudah nyaman dengan dunia, berpisah dengan Tuhan. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat 16, demikian firman Tuhan, saudara. Perhatikan Alkitab, saudara. Dia berkata dalam Wahyu 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, kitab Wahyu yang dituliskan oleh Yohanes ini adalah satu peringatan yang mengerikan sebenarnya. Peringatan yang sangat mengerikan, di mana ketika kita lebih memilih suam, sebaiknya kan dikatakan alangkah baiknya apabila engkau dingin atau panas. Nah, suam-suam kuku ini apa sih sebenarnya, kan? Sering kali kan dikatakan suam gitu. Mari kita lihat dulu kenapa teguran ini ada di dalam gereja di Laodikia, ya. Gereja Laodikia ini adalah gereja yang sebenarnya setia melayani, rajin melayani. Tetapi secara geografis letak mereka itu memang bagus, hanya mereka itu mendapatkan air dari tetangga, dari daerah lain. Mereka mendapatkan air panas juga dari daerah lain yang dialirkan, dan kemudian juga mendapatkan air dingin juga demikian. Nah, kenapa suam-suam kuku? Ini adalah satu gambaran di mana ketika daerah Laodikia ini mendapatkan pasokan air melalui pipa-pipa sumber air, itu dari daerah mana? Hierapolis, ya. Sebenarnya kan istilahnya kalau misal kita dapat saluran air dari Gide, ya gitu. Jadi memang masih di daerah yang sama, cuman beda kabupaten mungkin begitu. Nah, ini airnya dari Hierapolis. Nah, bayangkan air panas yang meluap-luap itu dialirkan, kan? Nah, waktu dialirkan tentu tiba di daerah susah ya saya ngomong. Tiba di daerah Laodikia ini sudah menjadi suam, tidak lagi panas. Nah, demikian juga air itu yang dingin, kena panas, ya kan? Air dingin kena panas, cahaya matahari juga begitu. Jadi Tuhan itu menegur, artinya gini, karena kamu suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan kamu. Nah, saudara, suam itu nggak enak, ya. Coba kalau kamu minum air yang suam, itu pengen muntah, ya kan? Beda dengan hangat.
Ya, kalau hangatnya itu memang enak, itu bisa ditelan. Nah, saudara. Jadi suam kuku ini menggambarkan gini, menggambarkan kondisi rohani seseorang atau jemaat yang setengah hati. Ya. Jadi ini mengkondisikan, ya kan? Jemaat yang setengah hati itu jemaat yang bagaimana? Jemaat yang sepenuhnya ya, yang tidak pernah berkomitmen dengan Tuhan. Cuma beribadah saja, cuma memenuhi kebutuhan agamanya saja, cuma mau dengar khotbah saja, gitu ya. Jadi ini adalah jemaat yang setengah hati lah gitu, nggak mau peduli gitu kan. Dan ini banyak, betul. Sedikit sekali kan orang yang mau mendekat dengan Tuhan. Jadi keadaan yang suam-suam kuku ini dibenci sekali oleh Tuhan. Jadi kenapa dimuntahkan? Karena dibenci, nggak ada rasa, ya. Gak ada rasa. Kalau saya bisa bilang seperti makanan basi, seperti makanan berbau busuk, ya. Kalau sampai muntah, itu berarti kan karena memang udah betul-betul busuk sekali. Nah, bayangkan saudara, kondisi rohanimu busuk, kondisi rohanimu tidak menyenangkan. Jangankan Tuhan, gak menyenangkan manusia. Banyak loh yang begitu, ya kan? Hadir, mau disalam aja susah saudara, ya kan? Mau didatangi, disalam, diajak ngobrol gitu, susah sekali. Nah, kenapa? Karena mereka ini menyimpan sesuatu yang tidak baik. Mungkin ada kepahitan, mungkin ada kekecewaan, mungkin membutuhkan sesuatu. Nah, tetapi di ayat, mari perhatikan ya, perhatikan betul-betul. Ini kan tadi yang saya baca ini, ya kan? Ini di ayat 16. Coba mari kita lihat dari ayat 14, ini lebih jelas. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Peringatan ini ditujukan kepada jemaat itu, ya. Perhatikan, aku kaya, memperkaya diri. Jelas jemaat ini makmur secara ekonomi, ya. Makmur secara ekonomi, tapi mengandalkan air dari tetangga, ya kan? Nah, jadi kesegaran air yang sampai ke sana itu nggak bisa dijamin, begitulah ya kan? Karena itu jaraknya memang jauh. Nah, secara rohani orang yang suam kuku, pertama, merasa nyaman dengan diri sendiri, ya, sulit berkomunikasi dengan orang, ya, merasa nyaman dengan diri sendiri, tidak lagi merasakan kebutuhan tentang Tuhan, ya, udah nggak merasakan. Ingat tadi kan perkataannya, aku kaya kok, cukup, jadi aku melayani aja. Ngerti nggak? Kalian tahu, orang yang tidak punya kasih pun bisa melayani. Tapi kalau dia orang yang benar-benar ngandalin Tuhan, dia nggak mungkin bisa melayani tanpa kasih. Orang bisa melayani tanpa kasih, bisa, saudara, ya. Perhatikan, dikatakan aku kaya, aku memperkaya diriku, ya kan? Aku kenyang, aku ini, aku itu, aku semua punya. Aku cuma mau bantu Tuhan, ngerti nggak? Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merasa membantu Tuhan, membantu gereja. Jadi bukan melayani, ya, bukan memberi diri. Jadi orang ini tidak merasakan tidak punya kebutuhan tentang Tuhan lah gitu ya. Kecuali kalau ya kebentur sekali-sekali, oke lah. Yang kedua, kehilangan gairah. Ini dia, ya. Saudara bisa cek ya, kehilangan gairah, ya.
Tidak ada lagi semangat, nggak komitmen gitu, nggak ada komitmen, ya kan? Datang doa biasa, pulang biasa, ya kan? Datang ibadah biasa, pulang biasa saja, nggak ada apa-apa gitu, dan nyaman, betul, nyaman, seperti katak yang ada di air hangat itu, nyaman, enak gitu kan, dia di spa begitu ya. Dia nggak punya komitmen ya, tidak punya, ini yang paling pentingnya, tidak punya kasih yang berkobar. Sulit sekali, disuruh duduk aja bisa bertengkar kita, ya kan? Sulit ngaturnya, ya. Yang berikutnya dia tidak berpendirian teguh, ya kan? Mereka hidupnya dengan standar dunia tentunya. Wah, kalau dunia ini ngaku dia baik loh, dia gini loh, dia gini. Kalau orang dunia yang puja kamu, orang dunia yang puji kamu, itu karena kamu satu level dengan mereka, ya. Perhatikan, satu level dengan mereka. Tetapi apa kata Rasul Paulus kepada Timotius? Janganlah engkau engkau menganggap seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita harus bisa jadi teladan kepada orang percaya. Nah, Yesus bilang apa sama Petrus? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Perhatikan. Jadi ada standar, ya kan? Jangan relevan dengan dunia. Ya, jadi kalau kita ini dengan standar dunia tentu relevan dengan dunia gitu kan, agamawi, aktivitas kerohanian ada, diundang nyanyi ke sana, diundang ngadain ini ke sana, tapi perbedaan antara orang dunia dengan orang yang seperti ini nggak ada bedanya. Artinya sulit digambarkan, ya, sulit mengidentifikasi. Karena itu orang-orang percaya harus jelas. Yesus memperingatkan dia akan memuntahkan dari mulutnya. Ini adalah simbol penolakan yang keras. Kata dimuntahkan artinya kamu sudah ditolak. Amin. Kata dimuntahkan ini kamu sudah ditolak. Ya. Penolakannya keras tapi kamu gak ngerasa juga. Nggak ngerasa. Sebenarnya bisa loh. Kayak kita tadi sebentar ya, kita muji Tuhan sebentar gitu, tapi kita bisa rasakan hadirat Allah. Apakah kalian rasakan roh kalian berkobar? Saya rasakan berkobar gitu ya, berkobar ya. Dan ini akan menjadi menuntun kita sepanjang hari ini. Perhatikan deh, ketika kita berkobar-kobar pagi ini, sepanjang hari ini berkobar, nggak ada rasa bagaimana. Memang ya begini, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang berkobar dengan Tuhan, bukan berarti nggak pernah punya rasa capek, bukan berarti nggak punya beban, ya kan? Tapi dia mampu melewatinya. Kenapa? Karena terkoneksi dengan Tuhan. Jadi bukan berarti kamu nggak capek, ya. Secara fisik nggak pernah sakit, nggak juga, ya kan? Tapi kenapa bisa terlewati? Karena terkoneksi. Amin. Ini dia. Jadi cukup itu kita harus tahu. Nah, jadi kata dimuntahkan ini penolakan yang tegas. Ya, walaupun kau melayani, walaupun kau menabur, walaupun kau melakukan ini itu, tapi dengan tegas karena sikap hatimu ya yang sangat buruk ditolak sama Tuhan. Nah, mengapa kita sedang berada dalam bahaya besar? Ini yang perhatikan kan. Bahaya besar apa gitu kan? Perhatikan kan, dunia hari-hari ini tidak lagi menyerang kita dengan pedang loh. Dunia nggak bilang begini, jangan ibadah, berhenti jadi orang Kristen. Enggak, kubunuh kau kalau beribadah. Saudara tahu di Swedia, negara pertama yang sekarang kalau belanja udah pakai udah ditanam. Naik kereta api tinggal naik pesawat tinggal itu muncul orangnya, gambarnya, namanya jelas. Jadi kayak KTP elektronik, nggak perlu pakai uang tunai, udah jelas. Ada berapa negara di dunia? Ratusan kan?
Nah, berarti ini adalah waktu yang kita tunggu. Sudah mulai. Ya. Udah, mereka dengan senang hati beli roti di kafe, semua tinggal pelayannya tinggal datangin mereka, tinggal tek. Jadi nggak ngantri-ngantri, duduk bebas ambil makanan, tinggal tek tek. Ternyata yang muncul itu foto kita di layar, foto dan identitas nama, usia, tinggal di mana, udah muncul, gitu. Ya, bagi mereka ini kan kemajuan teknologi. Kenapa kok bisa? Mereka baca firman, pasti adalah yang baca. Nggak mungkin di satu negara Kristen gitu, nggak ada yang nggak baca Alkitab, ya kan? Tapi dibaca, ditentang. Nah, perhatikan, ada berapa banyak kita baca Alkitab, tapi kita menentang. Ada berapa banyak kita dengar khotbah di gereja, tapi kita menentang. Kita tenang dengerin, tapi nentang. Di hati gini, enggak begitu, teologianya enggak begitu, nentang. Ya, pendeta khotbah dari depan, kamu main HP, itu menentang. Ya, itu menentang. Ingat, orang-orang yang ditentukan untuk binasa ciri-cirinya apa? Sulit berubah. Amin. Sulit berubah, sulit. Ini ciri. Kalau kamu bisa lihat orang yang sulit berubah, ini rohnya menentang dan ini ditentukan untuk binasa. Tapi Kristen, kalau mati dimakamkan secara Kristen. Ya. Tapi ingat, kita kan tidak sampai di situ saja. Akan ada pintu yang lain setelah kematian yang harus kita lewat. Nah, apa sih sebenarnya penyesatan yang halus itu? Yang ditaruh setan kepada kita. Yang pertama, adanya berhala baru. Berhala barumu apa? Kalau bekerja kan itu udah berhala lama. Ya kan? Apa sih? Materialisme. Dikejar betul. Ya kan? Kejar dengan betul-betul, ya kan? Kedua, mengasih makan ego dengan standar dunia. Ini berhala baru. Ya. Berhala-berhala yang ditaruh. Sebenarnya kalau menurut saya nggak baru lagi lah. Ya kan? Kemudian menukar waktu doa dengan layar ponsel. Berhala baru dong. Kan ponsel kan baru berapa tahun ya. Katakan yang namanya bisa scroll-scroll itu berapa tahun inilah. Kalau dulu kan cuma handphone biasa yang bisa hanya untuk SMS dan telepon. Kan nggak ada orang yang muncul, ya kan? Nggak ada yang ini. Nah, ini waktu doa ditukar. Yang tadinya gini kan, aku mau doa gitu kan. Tiba-tiba kita klik lah, kita kan ada firman di HP. Ya, kita klik begitu kan. Tapi tiba-tiba ada masuk kan sesuatu. Kita lihat ada SMS masuk, WA masuk. Kita balas. Ya kan? Kesannya kita tenang di depan Alkitab kita. Ya kan? Ini kita balas. Di gereja juga begitu kan. Ada WA masuk, kita balas. Kenapa gereja memberi layar di depan supaya mata tertuju? Ya kan? Ya kan? Udah kan lebih enak begini daripada begini. Dikasih enak tuh. Tapi ada berapa banyak yang lihat? Ya paling cuma 2-3 orang. Selebihnya apa? Kalian tahu nggak? Pengkhotbah itu bisa lihat. Dia baca Alkitab atau sedang memainkan ponselnya. Bisa kelihatan dari mana? Ekspresi wajah. Tapi dia menganggap orang-orang seperti ini menganggap semua orang itu bisa tertipu. Tapi Tuhan kan tidak. Jikalau memang engkau menyadari betul Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, nggak mungkin kamu melakukan itu. Nah, di sini dia letaknya. Ya, maka apa? Dimuntahkan. Yang kedua, perzinahan rohani itu kan, dan perzinahan jasmani, percabulan, ya kan? Perzinahan dan percabulan yang dinormalisasi.
Sekarang kan gini, wajarlah, habis istrinya gendut sih. Ya, wajarlah, ya istrinya lemah begitu, dia masih kuat. Wajarlah, cari yang lebih mudah. Dinormalisasi, dilegalisasi. Perzinahan sekarang ini di antara orang Kristen banyak. Melayani di gereja, WL sama singernya bisa. Punya suami, punya istri sama-sama. Itu di satu gereja saya pernah tahu. Ya, saya sampai ngomong dari mimbar. Saya dituduh sebagai pendeta yang terlalu berani. Jangan dong, negor jangan gitu. Saya kan gak sebut nama. Cuman di dalam roh saya bisa rasakan. Bener. Singernya hamil sama WL-nya. Ya. Dinormalisasi. Makanya kan saya bilang, Mas Kur, kalau kamu doa, kan kamu satu-satunya laki-laki setiap Rabu. Ya kan? Istrimu harus ikut. Kenapa? Supaya kamu terkontrol. Karena kadang saking kedekatan, saking ini, itu udah biasa kayak normal. Lama-lama muncul yang namanya apa? Iblis itu gak takut sama orang di gereja. Itu. Ya kan? Kenapa itu suami-suami kalau bepergian pelayanan istri harus ikut begitu. Tapi begitu juga pun masih tetap jatuh dalam dosa. Ya kan? Jadi perzinahan ini ya dinormalisasi, ya kan? Tapi Ibrani pasal 13 ayat 4 demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Jangan biarkan dosa seksual merusak baik Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Ibrani 13 ayat 4. Perhatikan betul-betul Alkitabmu. Ya. Apa katanya di sini? Buka Ibrani 13 ayat 4. Baca lebih kuat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Sebab orang-orang pesundal dan pezina akan dihakimi dan dihukum. Jadi jangan biarkan dosa seksual merusak baik Roh Kudus. Jangan berkibar-kibar dosa seksual itu. Yang berkibar-kibar itu harusnya adalah rohmu, Roh Kudus, kekudusanmu. Ya. Orang yang jatuh dalam dosa ini, itu nggak mungkin tanpa sengaja. Itu sengaja. Jadi nggak ada istilah khilaf. Ingat itu. Karena ini hubungan seks nyata. Ya kan? Kecuali misalnya video dan lain-lain. Ya. Tapi ini nyata. Jadi jangan bilang aku khilaf, aku nggak sadar. Sadar. Sadar bahwa si A dan si B. Sadar. Ya kan? Tapi ini dinormalisasi, dianggap begini. Udahlah, dia khilaf. Ya. Lagian habis sih istrinya nggak pinter dandan. Apa hubungannya dandan dengan seks? Itu cuman kegilaan. Itu cuman memang dosa yang benar-benar dinormalisasi. Maaf ya, dalam hal ini gereja itu harus tegas. Apalagi kalau seorang pendetanya yang begitu. Gereja harus tegas. Itu akan mencemari semua orang. Ingat, dari atas turun ke bawah. Mencemari. Tercemar. Ingat kan, kalau kamu melihat pencuri, kamu berkawan dengan dia, ya kan? Ya kan? Cuma berkawan. Artinya gini, kamu tercemar, gitu kan. Yang ketiga, korupsi dan integritas yang dijual. Ini banyak orang Kristen ini melakukan ini, ya. Banyak sekali. Karena apa? Karena mengejar kekayaan. Karena tadi mengejar kemakmuran, ingin mengalami apa semua dia alami, dunia ini mau dialami. Jadi banyak orang Kristen itu merasa perlu ikut arus, ya kan? Kan yang banyak itu jatuh dalam dosa, saya nggak nuduh ya. Ya, itu kalau perjalanan dinas ya, itu kan banyak, ya kan? Bayangkan, tadinya biasa-biasa aja, bercanda, plok. Perjalanan dinas banyak. Ya.
Ingatlah bahwa dosa perzinahan ini itu hukumnya sulit sekali. Alkitab bilang apa? Kamu tidak hanya berdosa kepada Tuhan, tapi terhadap dirimu sendiri. Maka orang yang jatuh dalam dosa zina ini sulit sembuh. Tambah seperti kuda liar. Jadi kita harus tahu betul. Dan kalau dosanya sama, orang yang setipe itu akan bela orang-orang yang lagi diomongin. Itu akan bela. Ya kan? Jangan menghakimi. Karena kamu juga bisa jatuh dalam dosa yang sama. Betul. Ya, kita bukan menghakimi. Ya. Dan sekarang banyak sekali orang Kristen itu nggak bisa bedakan mana menghakimi, mana menasehati, mana menegur. Nggak bisa. Pokoknya jangan hakimi gua. Ya. Jadi ini ya korupsi, ya kan? Semua lah ya, integritasnya dia dijual ya, memanipulasi, berbohong, ya kan? Bohong ini yang banyak, ya kan? Demi keuntungan pribadi. Jadi gini, kenapa memanipulasi seperti ini? Karena gini, seolah-olah Tuhan itu nggak melihat. Tuhan itu buta, jahat sekali. Kenapa Tuhan marah? Karena kau menganggap dia buta. Buta. Kau menganggap Tuhan itu buta, gak lihat. Kau bayangkan ketika kau mulai meraba-raba begitu, kau anggap Tuhan itu gak lihat. Atau kau anggap Tuhan itu sama kayak kau. Ini ya, jadi harus jelas. Yang keempat, meninggalkan Tuhan demi fasilitas dunia. Ini jelas lah ya. Ini gak bisa dianggap suan, tapi ini jelas, ya kan. Tapi mungkin begini, kadang-kadang masih punya identitas Kristen gitu loh. Ya, udah jelas masih punya identitas Kristen ya. Tidak lagi gini, ya udahlah Kristen, tapi maaf ya, nggak lagi percaya tentang kedatangan Tuhan. Tidak lagi menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kehilangan apa? Mereka lebih takut kehilangan reputasi daripada kehilangan Tuhan. Ini dia. Jadi, tahukah saudara akibat melayani suam buku itu? Itu adalah celah dari iblis. Makanya dikatakan, ingatlah 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, luar biasa, ya kan? Nah, tapi mari kita lihat sebentar jemaat Laodikia ini, ya kan? Meskipun Tuhan sudah memperingati seperti ini, tapi di ayat 17 itu ada satu permintaan, ya. Ya. Di ayat 18, ya kan? Dikatakan apa? Tolong baca. Ayat 17 kan gini. Karena menganggap dirinya makmur, kaya, tidak kekurangan satupun, ya kan. Tapi Tuhan menilai mereka sebaliknya malang, miskin, buta, dan telah ada 4 hal. Perhatikan, 4 hal yang dinilai negatif oleh Tuhan terhadap jemaat Laodikia ini. 1, malang, miskin, buta, telanjang. Coba baca ayatnya yang ke-18, Rini. Maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Perhatikan. Melalui ayat ini kita tahu Tuhan memberikan nasihat agar mereka bertobat. Nah, bukankah teriakan-teriakan ini dari mimbar diberikan? Tapi perhatikan, seperti yang dikatakan Bapak Gembala, 99% orang malas dan gak setuju mendengar kata kita harus bertobat. Ketika pendeta meneriakkan pertobatan, ini banyak ditinggalkan, ya kan? Perhatikan ketika saya tegur dari atas, itu minggu depannya besok udah gak datang, ya.
Kenapa? Karena mereka menganggap diri mereka, aku kaya kok, aku rohani kok, aku datang beribadah untuk kamu kok, supaya kamu untung kok. Tapi apa kata Tuhan? Ada 4 hal negatif untuk orang-orang yang suam, untuk orang-orang yang demikian. Kita ulang sekali lagi. Malang, miskin, buta, telanjang. Jadi dikatakan, maka beri apa? Kamu harus dimurnikan dalam api. Nah, orang-orang seperti ini yang disayang sama Tuhan dimurnikan di dalam api, diizinkan mengalami satu persoalan, diizinkan mengalami. Tapi harusnya lebih hebat. Kan kita punya teman sampai sakit apa? Itu sebenarnya cara Tuhan menarik dia kembali. Tapi ada berapa banyak makin menolak, makin menjauh. Kenapa? Karena akar tadi tidak ada. Dasar pertobatannya nggak jelas. Justru malah, aduh aku nggak kuat kena angin malam, aku nggak bisa, aku sakit. Tapi coba untuk kumpul keluarga berjam-jam tengah malam, mereka bisa, gitu ya. Ini tipuan iblis. Tadi kan jelaskan, berjaga-jagalah karena apa? Iblis, lawan musuh iblis berjalan berkeliling. Nah, jadi ini gini. Emas yang dimurnikan dalam api itu artinya menggantikan kekayaan duniawi dengan iman dan kemurnian rohani yang sejati. Sekali lagi, emas yang dimurnikan dalam api yaitu hidupmu menggantikan kekayaan. Jadi supaya kamu ketika kamu dimurnikan, diproses, dikonseling, di encounter sama Tuhan, kamu menggantikan kekayaan duniawi dengan iman dan kemurnian rohani yang sejati. Yang kedua, pakaian putih. Dikatakan pakaian putih supaya kamu tidak kelihatan telanjang. Menutupi ketelanjangan dosa dan menggantikannya dengan kebenaran. Arti gini, kamu itu kelihatan telanjang. Kamu mau ngomong apa, mau sepinter apa nyanyinya, mau sepinter apa khotbahnya, mau sehebat apa kamu di gereja, Tuhan pandang kamu najis. Bagi Tuhan gak ada pakaian yang bisa menutup kamu lagi. Telanjang. Jadi katanya apa? Beli pakaian putih. Sedangkan minyak untuk melumas mata itu, di sana itu kan terkenal dengan salep. Salep. Ya, salep mata itu awalnya dari sana, daerah Yunani ya. Itu salep-salep itu dari mereka. Mereka terkenal dengan semua pembuatan salep-salep itu. Makanya Tuhan itu ngasih tahu kepada kita itu dengan apa yang ada pada kita. Contoh, di Nias ini yang banyak apa? Duren, karet, ya, duku. Ya, Tuhan bicaranya itu. Nah, ini bicara untuk orang ini apa? Pakai salep mata supaya matamu jangan ini buta. Ya. Kayak si tante dari gua hantu, ya kan? Buta begitu. Tahu orang buta itu paling sok bisa melihat, ya, ya. Agar rohani, agar matamu itu bisa melihat lagi, ya. Jadi bukan hanya salep mata medis, tapi ya diremukkan, ya, ditarik. Tapi ajaibnya Tuhan itu tidak hanya menyatakan penghukumannya, memperingati, tapi di ayat 20, lihatlah di ayat 20. Ini panggilan kasih karunia kembali, ya. Ayat 20 tolong bacain. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yes. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara yang terkasih, ayat ini ayat kesukaanku. Senang kali aku dengan ayat ini. Bahwa Tuhan itu tetap akan ketok. Ya. Tapi ingat, jangan terlambat untuk membuka. Dia selalu ketok berdiri dengan waktu, katakannya panggilan kasih karunia. Artinya ada ketetapan yang dia beri. Dia ketok. Ya. Pertama, kalau kamu sudah dimurnikan dengan api,
kamu sudah berpakaian, kamu sudah dapat melihat, matamu sudah nggak buka, kamu bisa lihat Tuhan ngetok pintumu. Bukalah pintu itu. Biarkan Tuhan masuk. Ya kan? Aku akan masuk katanya kan, dan aku akan duduk makan bersama-sama dengan, perhatikan, Tuhan tetap bisa memperbaharui. Tuhan tetap bisa menjadikan engkau kembali kepada Dia, asalkan engkau mau. Tapi ada berapa banyak orang yang mau buka? Ya kan? Yang pertama, kamu tidak bisa buka kalau nggak dengar. Ingat, kalau kita di dalam rumah kita kan nggak lihat. Ya. Tapi yang pertama-tama kamu dengar, baru kamu mendekat, kamu lihat. Oh Tuhan, bukalah pintu supaya kamu diberkatinya kembali. Tadi kan dihabisi, dimurnikan seperti Ayub, dihabisi kan. Jadi saudara harus tahu, iblis nggak perlu kerja keras lagi. Tapi ingatlah, Petrus sudah menyadarkan kita. Ya, nah, mari saya mengajak saudara hari ini, bukan besok, supaya hidupmu tidak hancur. Hari inilah pertobatan itu, katakan amin. Amin. Hari ini adalah masa pemulihan itu, katakan amin. Mari katakan sama-sama, hari ini adalah waktu pemulihan. 2, 3, ya. Hari ini adalah waktu pemulihan. Seperti yang di kitab Yoel, betul? Ya, lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Ini Yoel pasal 28. Yang buta kan melihat, yang lumpuh kan berjalan. Desanya ajaib, perbuatannya ajaib atas kita. Nah, Yoel pasal 2 ayat 28. Amin. Amin. Terimalah pemulihan di rumah tanggamu, terimalah pemulihan di kerohanianmu. Dan yang terakhir yang harus kita putuskan, supaya kita berkenan kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat Tuhan berdiri di depan pintu hati kita, tetap mengetok dan kita membuka pintu. Inilah syarat utama mulai hari ini. Di Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Nah, jadi saudara nggak bisa berjalan bersama Tuhan tanpa membunuh kedaginganmu. Ya, apa waktu itu saya katakan, menyalip, pikul salib itu apa? Bunuh diri terhadap kedagingan, ya. Pikul salib itu adalah bunuh diri terhadap kedagingan. Jadi di sini sama-sama kita baca Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima, 2, 3, ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang menjadikan kita bisa suam kuku, itu yang pertama percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Yang disebut ini adalah bagian penyembahan berhala. Jadi jangan pernah anggap enteng. Amin. Kalau kamu sudah dilahirkan baru, sudah dimurnikan menjadi emas yang murni. Ingat, emas yang murni dibakar semakin murni. Emas palsu dibakar menghitam, hancur. Emas tahan terhadap api. Karena itu firman Tuhan katakan kita ini harus jadi emas murni. Makin dimurnikan. Cara Tuhan memurnikan kita yaitu dengan pemuritan. Ya. Cara Tuhan memurnikan kita itu dengan pemuritan. Nah, saudara, perhatikan, inilah obatnya. Inilah inilah solusinya. Ya. Obat bagi yang suam. Yang pertama dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu yang duniawi itu? Matiin.
Jangan terlalu dikejar lagi. Kemudian apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Tahu nafsu jahat? Yang dia pikirkan bagaimana cara berbuat jahat. Itu nafsu jahat. Nafsunya jahat aja. Boleh cek hidupmu. Kalau kamu gak bergairah sama Tuhan, pelayananmu sudah kamu anggap biasa, berarti sudah ada beberapa sifat Kolose 3:5 ini. Ya, kamu sudah nyembah berhala, kamu sudah jatuh dalam dosa. Karena itu, pesan saya hari ini sebagai hamba Tuhan, dan demikian juga pesan daripada hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi ya dalam Alkitab, ya. Bakarlah kembali apimu. Biarlah engkau kembali berkobar. Bakarlah kembali api pelayananmu. Jangan tunggu sampai mati dan berabu. Sekarang berlutut. Sekarang akui dosa. Ya. Akui dosamu yang selama ini dinormalisasi dalam hidupmu, yang dianggap wajar, nipu, bohong, segala macam itu. Ya. Dan kembalilah kepada kebenaran. Kedua, meskipun kamu dibenci karena kebenaran, menjadi saksi Kristus memang sangat berat. Tapi pesan saya, bertahanlah. Sebab besar upah yang menantimu. Besar upah yang menantikan engkau. Jadilah kuat. Karena Tuhan Yesus membutuhkan orang Kristen yang memang tulus, orang percaya. Saudara, inilah harapan saya kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati